Presiden. Gue ya segala-galanya ada di Indonesia, ada apa baik ada. Khas Indonesia itu keramahan dan rempah-rempah. Nah itu bakal Arsenic, poison to tearing toxicity. Apa perasaan lu lahir di Indonesia? Bangga, biasa aja sih bro. ya pasti bangga, seneng lah. Bersyukur sih. Alhamdulillah. Karena apa ya? Katanya negara gue tuh pulaunya banyak gitu. Jadi negara kepulauan. Enggak, asli gue kagak bisa milih soalnya. Ya gimana, takdir gue ditakdirin jadi orang Indonesia, udah Indonesia aja. Cuma ada sedihnya juga, sedihnya ya. Nggak semuanya bisa bisa hidup berdampingan gitu. Kayak banyak aja gitu masalah-masalah yang tai gitu. Karena banyak yang menginginkan. Tapi lu cinta sama negara ini? Gue cinta sama bangsa. Nggak tahu cinta, nggak tahu apa ya. Tapi ya kayak apa ya? Kayak rasa nasionalisme tuh kayak masih ada aja gitu, kayak denger lagu Indonesia Raya itu masih gitu, kayak ada merinding dikit. Sayang banget sih ya. Dari hati yang paling dalam sayang banget. Gitu. Jadi yang gue cintai sebenarnya lebih ke bangsanya sih. Negaranya sih gue sayang lah pokoknya. Menurut lu, Indonesia tuh negara kayak gimana sih? Humanisnya tinggi. Negara kayak apa ya? Kayak India bro. Indonesia negara campur-campur, semua ada. Pas gua lahir ya semua hijau gitu. Dari sejauh mata memandang kayak sawah ya kan, hijau. Kaya. Jadi ya apapun ada gitu di sini. Gue ya segala-galanya ada di Indonesia, ada apa baik ada. Biasanya negara orang kan punya satu ciri khas, terus punya satu suku gitu kan. Kita kan dari banyak etnis, suku di Indonesia sendiri udah banyak gitu. Terus juga bahasa daerah juga banyak, ada bahasa persatuan, pulau banyak. Beda-beda orang lah, beda kepala. Nomor 4 terbanyak di dunia juga kan. Apa sih lu sebagai pemuda yang udah lu lakuin buat bangsa ini? Sebagai pemuda, kalau ditanya apa sebenarnya nggak ada kayaknya ya, atau belum ada gitu buat bangsa ini. Belum ada sih, paling ikut upacara doang. Aduh apa ya? Mengkritik, bukan mengkritik sih, maksudnya ikut memikirkan itu kayak andil nggak ke bangsa. Kualitas. Ngojek aja kita mas. Ya, cuma gue berharapnya mungkin suatu saat bisa lah berbuat sesuatu gitu, yang kecil-kecil aja, minimal buat lingkungan sekitar gue. Itu kan udah termasuk warga negara kan tuh. Apa ya? Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayak gue mikirin kenapa sih negara ini banyak apanya ya, banyak hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu, yang kayak koruptor, terus hak-hak masalah hukum juga masih belum adil gitu. Terus kalau pandangan lu ke depan terhadap Indonesia gimana? Apa kira-kira Indonesia ke depan bakal jadi apa? Indonesia, gue nggak tahu sih, bukan peramal soalnya, cuma ya kalau buat jadi negara maju sebenarnya kalau kondisinya kayak gini susah sih. Gue yakin sih sama generasi setelah ini sih, maksudnya generasi gue gitu ya, yakin sih pasti bakal ada perubahan sih bro daripada yang sekarang. Kedepannya ya karakter Indonesia bakal jadi tetap dengan karakter Indonesia yang lebih ini sih, yang paling terkenal kan keramahannya gitu ya. Ya tergantung sih, tergantung dari generasi sekarang sih. Soalnya kan beda ya, dari tahun 2000-an lah pokoknya. Itu kan generasi gaul lah ya, udah ada gadget, dari perkembangannya juga.
Jadi kayak udah beda masanya, nggak tahu, tergantung anak muda sekarang aja gitu. Ya Indonesia makin maju lah pasti. Kan kita kiblatnya Amerika ya, jadi semakin di depan. Bukan susah juga, berat lah. Harus banyak yang dikorbanin, harus banyak usahanya, harus ekstra keras kita kerjanya gitu. Maksudnya ya pasti lebih bisa lah. Kedaulatan, yoi nggak? Iya. Pancasila ditegakkan ya. Khas Indonesia itu keramahan dan rempah-rempah. Nah itu bakal semakin kuat gitu. Ya kalau emang bisa lebih bagus, ya bagus banget pasti gitu loh. Kayak kita anak muda sekarang tuh udah pada banyak tahu ilmu-ilmu, semua ilmu bisa dicari kan. Nggak mesti ke perpus atau ke mana gitu. Indonesia bakal jadi Indonesia, nggak bisa diubah. Gitu. Soalnya emang budaya kita emang Pancasila banget. Gitu. Tapi entah ya, kemajuan yang lain ya pasti maju, cuman untuk mengejar kemajuan negara lain. Pertanyaan terakhir, Mas Fadil. Kalau lu jadi presiden Indonesia, apa yang bakal lu lakuin? Koruptor hukuman mati kalau pertama. Gue jadi presiden. Gue jadi presiden. Gila, gak kebayang gue. Anjing bingung, anjing susah banget publik. Aduh, nggak pernah bayang. Gimana sih jadi Jokowi aja gue gak ngerti ya. Gue jadi presiden nih. Wah sekolah gratis biasa ya, apa ya? Tapi lu ngayal dulu anjing. Lu jadi presiden, gue mau bilang kayak Soekarno, berarti kita mundur lagi ke belakang. Lebih dengar rakyatnya. Yang korupsi dihukum mati lah pokoknya. Itu dulu. Ini kali ya. Lokalisasi kali. Sebenarnya tuh Pancasila tuh dasar negara yang mantap banget itu ya. Kalau dijalanin semuanya itu ini bisa jadi negara superpower gitu ya. Maksudnya ya Amerika, ya negara-negara bisa menguasai dunia lah, bukan menguasai tapi lebih ke bisa diperhitungkan lah. Oh, bisa manfaatin media sosial. Ya kamu nggak perlu belusukan sampai ke dalam-dalam. Sekarang semua udah bisa. Karena ya apa ya? Ya udah negara miskin masih ada koruptor tuh kayak nggak punya hati banget anjing. Tapi padahal kita sebagai negara yang beramah tamah, dikenal baik di luar, tapi dalam konteks pemerintahannya masih ada yang korupsi itu kayak berlawanan banget itu. Enggak ya bercanda. Mungkin ini sih melakukan sesuatu yang tidak dilakukan sama presiden yang sekarang gitu. Atau presiden sebelum gua gitu. Misalnya presiden sebelum gua ada kurangnya nih, ya gua ngelakuin kurangnya aja. Maksudnya ngebenerin yang kurangnya aja. Yang sisanya ini udah Itu kalau Pancasila ditegakin ya. Awal pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terus sekarang emang ya gimana ketuhanan yang Maha Esa. Terus kedua manusia yang adil dan beradab. Iya. Yang adil nggak tahu ya adil apa kagak ya. Yang ketiga persatuan Indonesia. Bersatu ya nggak tahu juga bersatu atau enggak sekarang. Itu kalau ditegakin sih mantep sih pasti negara Indonesia. Tapi pasti presiden sekarang juga pengen negakin Pancasila sih. Lebih dalam segala hal, tapi lebih cepet. Lebih di apa ya? Semua lah pokoknya yang kekurangannya dari media, mungkin kebebasan pers, kebebasan berpendapat, undang-undang ITE itu lebih diperbaiki lagi semuanya. Jangan ada yang nggak bersalah tapi dapat dipenjara, dapat dihukum gitu. gue pendidikan sih. Nggak tahu kenapa ya, gue bukan nggak peduli sama sektor lain kayak ekonomi gitu-gitu. Kalau ekonomi ya gue ngertinya orang Indonesia udah bisa survive lah. Maksudnya kayak berusaha jadi pengusaha gitu-gitu. Cuma kalau pendidikan, gue ngerasanya banyak orang-orang yang mesti ditempa lagi gitu loh. Secara pemikiran, secara apa namanya, mental gitu. Terus kepribadian, mungkin kepribadian lebih ke
gimana cara mereka hidup gitu ya, atau mereka survive. Cuma kalau pendidikan kan bisa dari luar tuh, nggak cuma diri mereka sendiri gitu. Kalau misalkan kayak gini caranya nih, pendidikannya kayak gini, sistemnya, gue ngerasanya ya nggak beres aja, bakal kayak gini-gini terus Indonesia. Satu kata buat Satu kata, Indonesia. abadi. Yoi dah. Kaya. Hidup lah. Merdeka.